Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi presensi dengan CI4. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk melakukan CRUD pada data pegawai. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan untuk agar pegawai bisa melakukan presensi masuk. Sebelumnya kita sudah buat ya satu akun pegawai di sini atas nama Budi. Kalau kita klik di detail, maka di sini kita bisa lihat role-nya pegawai. Kalau teman-teman belum punya, silakan dibuat dulu untuk data pegawainya dengan cara menambah data di sini. Oke, kita akan login di akun pegawai. Di sini kita sudah login ya, teman-teman, di akun pegawai, dan ini kita sudah buat sebelumnya untuk tampilan home dari akun pegawai atau halaman pegawai. Di sini ada dua buah card ya untuk melakukan presensi masuk dan presensi keluar. Ini kalau kita klik masuk, dia masih belum menampilkan atau melakukan aksi apapun ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan memperbaiki untuk presensi masuk ini. Jadi nanti ketika presensi masuk ini diklik, dia akan nanti masuk ke satu halaman untuk mengambil foto selfie. Kemudian setelah foto selfie diambil, kemudian setelah itu diklik tombol simpan, maka datanya nanti akan masuk di tabel presensi ya teman-teman. Akan masuk di tabel presensi ini. Nah, oke, akan masuk di tabel presensi yang ini. Jadi kita nanti akan melakukan CRUD ya, berarti untuk menginput semua data yang ada di sini berdasarkan data yang dimasukkan oleh pegawai di halaman home ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan buka dulu text editor kita. Silakan teman-teman buka text editornya. Kemudian kita ke views, teman-teman buka file pegawai, lalu masuk di halaman home.php. Nah, ini ya teman-teman yang sebelumnya kita sudah buat untuk presensi masuk dan presensi keluar. Dan di sini kita sudah punya sebuah tag form untuk nanti mengirim data ya ke route kita. Data yang akan dimasukkan oleh pegawai ketika mengklik tombol masuk. Nah, nanti kita akan gunakan metode. Jadi kita tambahkan di sini metodenya post. Setelah itu di bagian action itu kita akan arahkan dia nanti. Kita buka tag php echo, kemudian base URL. Setelah itu teman-teman silakan masukkan, kita akan nanti arahkan dia ke pegawai / presensi masuk. Nah, kita belum punya ya untuk route ini. Kita silakan kita buat dulu. Teman-teman boleh buka file routes.php-nya. Kita ke bagian pegawai. Nah, di sini kita bisa copy saja dari routes pegawai /home. Kita paste di bawahnya. Ini kita ganti metodenya jadi post. Kemudian setelah itu kita arahkan nanti dia ke pegawai / presensi masuk. Untuk metode atau functionnya nanti kita buat di home saja ya. Jadi di sini kita bisa buat sebuah metode baru, indeksnya kita ganti jadi presensi masuk. Nah, oke, sekarang kita akan buat untuk metode presensi masuk di kelas home ya. Silakan teman-teman buka file home yang ada di folder controller admin, pegawai, kemudian home.php. Di bawah function index itu kita buat sebuah function baru, public function, namanya tadi presensi masuk. Setelah itu kita coba tes dulu ya. Kita coba echo ini halaman presensi masuk. Oke, kita coba tes, masuk lagi, balik lagi ke sini, kita reload. Setelah itu kita klik tombol masuk. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi sekarang ketika pegawai mengklik tombol masuk, maka dia sudah diarahkan ke metode masuk. Nah, ini kita sudah bisa dapat pesannya, ini halaman presensi masuk.
Nah, sekarang apa yang kita lakukan dengan metode ini, teman-teman? Jadi nantinya metode ini itu akan menangkap semua data yang dikirim oleh pegawai ketika mengklik tombol masuk. Data apa saja itu? Datanya adalah ID pegawai, tanggal masuk, jam masuk, dan foto masuk. Jadi ini semua yang akan dikirim oleh pegawai ketika mengklik tombol masuk. Maka kita membutuhkan, teman-teman, beberapa inputan ya. Jadi nanti kita akan kirim menggunakan inputan. Oke, jadi sekarang kita mau ambil dulu untuk ID pegawainya. Nah, ID pegawainya ini cara untuk dapatnya bagaimana? Nah, kita kan kita harus tahu ya, ID pegawai di sini itu kita ambil dari tabel pegawai, teman-teman. Kalau kita back di sini kita punya pegawai ya. Tabel pegawai. Nah, kita ambil ini nih, ID yang ada di sini. Dalam hal ini Budi, di tabel saya ID-nya 2. Nah, kita bisa memanfaatkan session, teman-teman, untuk mengambil data ID ini. Nah, ketika si pegawai login, dia akan membawa session ID tersebut, sehingga nanti kita bisa tangkap ketika pegawai melakukan presensi masuk. Nah, kita coba cek dulu ya, teman-teman. Sebelumnya kita punya fitur login ya. Kita buka app controller, kita ke login, kita coba cek apakah sebelumnya kita mengirim ID di bagian session. Ternyata kita tidak mengirim ID, teman-teman. Jadi di sini kita akan ambil dulu ID-nya. Caranya adalah di sini kita simpan di dalam array, kita buat namanya ID pegawai, kita ambil dari check username, key-nya di dalam tabel kita adalah ID. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ambil ID, kita harus logout dulu ya, teman-teman, atau kita login ulang ya supaya ID-nya bisa masuk. Kita coba login lagi di akun pegawai. Sip ya, teman-teman. Sekarang kita mau tes ya. Jadi di sini teman-teman balik lagi ke halaman home.php. Oke, kita akan di atas button kita coba buat sebuah input. Type-nya teks aja dulu sementara, nanti kita hidden ya, kita sembunyikan nanti untuk ID-nya. Kita buat di sini name-nya ID pegawai. Setelah itu value-nya itu kita ambil dari session, teman-teman. Kita bisa gunakan function session kepunyaannya CI4 ya, session. Lalu PHP echo dulu ya. PHP echo, masukkan session, gunakan method get. Setelah itu silakan teman-teman masukkan key yang tadi diambil yang tadi kita masukkan di sini. Tadi kan key array-nya di sini ID pegawai, jadi kita ambil, kita masukkan di sini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita coba cek apakah ID-nya muncul di bagian home. Nah, muncul ya teman-teman. Jadi pastikan ID yang ini sama dengan ID yang pegawai yang sedang login. Nah, untuk memastikan teman-teman bisa lah logout dulu di akun yang saat ini login, kemudian login lagi ke pegawai yang lain. Cek ya, harusnya ID-nya dia mengikuti sesuai yang ada di sini. Nah, itu untuk data pertama ya. Kan tadi kita punya beberapa data yang butuh kita input di dalam tabel pegawai ya. Di dalam tabel presensi. Yang pertama ID sudah masuk. Yang kedua tanggal masuk, teman-teman. Nah, tanggal masuk ini kita tinggal gunakan inputan lagi yang nanti saya akan input di atasnya ID ya. Input. Oke, setelah itu kita bisa buat value-nya di sini PHP echo. Kita gunakan function date. Oke, YMD. Oke, formatnya seperti ini ya. Tahun, bulan, tanggal. Jangan lupa kita masukkan name-nya, sesuaikan dengan nama file kita di database. Namanya adalah tanggal masuk, teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian jam masuk. Coba cek nama filenya jam masuk, betul ya. Oke, kita buat name-nya di sini jam masuk. Setelah itu value-nya itu kita buat PHP echo. Nah, sama kita masih gunakan function date. Setelah itu formatnya
untuk jam itu kita bisa gunakan H ini untuk jam, ini untuk menit, dan S ini untuk second atau detik. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk jamnya. Oke. Jamnya di sini sudah masuk dan tanggalnya juga sudah masuk. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini jamnya aneh ya. Di sini saya jamnya jam 13.25.12, sementara di atas ini jam 20, dan di komputer saya itu jamnya jam 20.25 teman-teman. Nah, maka di sini kita butuhkan yang sebelumnya kita sudah buat di bagian lokasi presensi teman-teman. Nah, ini ya, di lokasi presensi sebelumnya itu kita sudah masukkan zona waktu. Tinggal kita melakukan pengkondisian menggunakan time zone ya, kepunyaannya PHP, kepunyaannya PHP. Jadi PHP itu punya fitur time zone ya, atau zona waktu untuk mengecek lokasi waktu kita saat ini. Nah, caranya bagaimana supaya jam ini itu sama dengan jam yang di atas teman-teman, karena nanti yang di input atau yang ditangkap oleh oleh database itu bukan yang ada di sini, tapi yang ada di sini, gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Kita bisa melakukan pengecekan seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil dulu ya, kita ambil dulu data dari tabel lokasi presensi ini. Oke, kita ambil dulu ya. Cara ngambilnya bagaimana? Kan di sini kita punya ID sebagai primary key di tabel lokasi presensi. Primary key ini, oke, itu kita nanti kita kan sebelumnya sudah ambil dia sebagai foreign key di tabel pegawai. Nah, ini dia lokasi presensi. Di sini lokasi presensinya ID-nya 2 ya, teman-teman. Oke, tinggal kita ambil saja itu untuk menyesuaikan apakah dia with atau wita, teman-teman. Nah, jadi kita akan ambil, kita balik lagi ke text editor kita ke home. Oke, kemudian setelah itu kita ambil lokasi presensi di bagian indeks ini teman-teman. Caranya bagaimana? Kita panggil dulu untuk model lokasi presensi ya. Jadi kita bisa buat use app, oke, backslash model, bukan user ya, use app backslash lokasi presensi model. Nah, ini teman-teman. Setelah itu kita ambil lokasi presensi modelnya, kita simpan di dalam sebuah variabel, contohnya namanya lokasi presensi. Kemudian setelah itu kita buat objek new lokasi presensi model. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal lakukan query, kita masukkan query-nya di dalam sebuah array ya. Jadi kita buat nama key-nya lokasi presensi contohnya. Nah, setelah itu query-nya seperti ini teman-teman. Kita ambil variabel lokasi presensi yang di atas tadi. Oke, kemudian setelah itu nah, yang kita ambil di sini kan hanya ini saja ya. Yang kita ambil di sini hanya ID-nya saja ini, ID dari pegawai. Oke, jadi caranya begini teman-teman. Kita bisa buat di sini tambahkan where ya. Kita tambahkan where, kemudian ID. Nanti kita akan ambil data dari tabel pegawai ya. Jadi kita buat di sini pegawai. Setelah itu kita ambil lokasi presensi. Nah, kemudian setelah itu untuk mengenerate datanya itu kita gunakan function first. Oke, jadi kita perlu untuk mengambil data dari tabel pegawai ini.
ya, dari tabel pegawai supaya nanti kita bisa ambil ya teman-teman untuk data yang ada di, supaya nanti kita bisa ambil untuk ininya, lokasi presensinya, ID lokasi presensinya. Jadi kita copy saja yang ini, kita ambil data pegawai, ini jadikan ini sebagai pegawai model, ini ganti jadi pegawai model. Kita panggil dulu. Jadi di sini kita buat use app /models /pegawai model. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan ambil untuk data pegawainya. Tapi kan data yang kita ambil itu tidak semua ya. Tidak semua data yang di sini kita ambil, tapi yang kita ambil hanya data yang login, teman-teman. Yang login ini. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal ambil saja ID ini. Ya, berdasarkan ID yang di sini. Jadi, yang kita lakukan, kita ambil dulu ID-nya dari session ya. ID pegawai contohnya kita simpan dalam variabel. Setelah itu gunakan session, lalu get key-nya ID. Oh, ID pegawai ya tadi ya, yang kita simpan di login. Lalu kita lakukan query untuk mengambil data pegawai. Nah, $pegawai model. Oke. Setelah itu kita buat di sini where, yang mana ID-nya itu adalah variabel ID pegawai. Kita ambil satu data dengan mengenerate menggunakan first. Nah, jadi ini saya jelaskan kembali ya teman-teman. Jadi kita kan butuh mengambil lokasi presensi di sini supaya nanti kita bisa lihat ini pegawai yang login ini dia zona waktunya apa nih, with atau wita, sesuai dengan yang diinput di dalam tabel pegawai. Nah, kan kita butuh ya mengambil ID lokasi presensi di tabel pegawai. Makanya kita lakukan query di sini untuk mengambil data pegawai yang kita ambil key-nya lokasi presensi. Untuk mengambil data pegawai ini kita akan melakukan query, teman-teman. Ya, query-nya adalah kita ambil data pegawai yang ID-nya itu adalah ID yang saat ini sedang login. Begitu ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita vardam, contohnya kita vardam ya menggunakan function dd, kita masukkan variabel data di sini, kita cek apakah datanya ada. Coba kita ke sini, kemudian kita reload. Nah, di sini coba kita cek. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi lokasi presensinya yang diambil adalah ID-nya 2. Karena tadi sesuai dengan yang di sini. ID-nya di sini 2. Nah, sehingga ketika kita sudah mengambil ini, data ini, kita bisa mengakses semua data yang di sini, termasuk yang nanti kita butuhkan itu adalah zona waktunya. Kita juga nanti butuh radius, butuh latitude dan longitude kantor. Begitu ya teman-teman, alur untuk mengambil datanya. Oke, sekarang kita akan ambil yang ini, variabel lokasi presensi ini, untuk menentukan zona waktunya. Kita balik lagi ke home.php. Lalu setelah itu kita mungkin bisa melakukan pengkondisian ya teman-teman. Jadi di atasnya input ini nah, jadi gini teman-teman, di PHP itu ada sebuah fungsi namanya date default time zone. Nah, ini teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa searching di Google ya. Coba kita cek ya. Nah, ini ya. Ini kepunyaannya PHP ya teman-teman. Jadi setiap kota di dunia itu punya zona waktunya. Oke, contohnya ini ya.
Contohnya Eropa, London. Nah, itu kan dia punya zona waktu yang berbeda. Demikian juga dengan Los Angeles yang di Amerika juga punya zona waktu yang berbeda. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya. Atau kalau misalnya mau lihat daftar lengkapnya bisa lihat di sini sepertinya list of supported time zone. Nah, ini ya teman-teman. Coba kita lihat yang Asia. Nah, ini Asia lengkap ya. Coba kita lihat yang Indonesia itu ada apa saja. Nah, ini Indonesia Jayapura. Oke, Jayapura. Oke, Jayapura, Jakarta, dan harusnya ada Jayapura, Jakarta, dan Pontianak ya. Nah, yang ini. Oke, ada juga Makassar teman-teman. Makassar itu untuk waktu Indonesia Tengah ya. Nah, ini dia Makassar ya. Kemudian Jakarta waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur itu Jayapura. Gitu ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke text editor kita. Jadi caranya begini teman-teman. Kita buat seperti ini. If kita ambil, buka tag PHP dulu. Kita gunakan if $ lokasi presensi Oke, lokasi presensi yang key-nya zona waktu ya. Kan tadi di tabel lokasi presensi kita ambil semua data ya. Dari kita ambil semua field gitu ya. Dari tabel tersebut yang kita butuhkan di sini hanya zona waktu. If lokasi presensi zona waktu sama dengan WIP. Nah, kalau WIP berarti kan dia time zone-nya itu Jakarta ya, teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini default. Oke, date. Oke. Date default time zone set ya. Set itu kita gunakan Asia/Jakarta. Nah, gini ya. Lalu kita buat lagi else if. Oke, copy saja yang ini. Kalau misalnya Wita waktu Indonesia Tengah, maka ini kita ganti jadi Makassar ya. Betul ya teman-teman ya. Makassar waktu Indonesia Tengah ya. Oke, lalu else. Oke, ini waktu Indonesia Timur ya. Else selain daripada itu, atau kita biar lebih pas di sini kita kasih else if aja deh. Nah, else if kalau misalnya with ya, waktu Indonesia Timur berarti ini Jayapura. Nah, begini ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek sekarang, balik dulu ke sini, kita hilangkan dulu untuk ininya ya, vardarmnya yang tadi. Oh sudah ya, sudah hilang. Coba kita reload. Oke, di sini ada error undefined variable lokasi presensi. Oke, jadi lokasi presensi yang di sini itu tidak kebaca. Coba kita cek, padahal di sini tadi ini P-nya huruf kapital teman-teman, ganti ke huruf kecil ya. Oke, lokasi presensi sudah oke. Kita coba reload. Nah, masuk ya teman-teman. Sekarang jamnya sudah sama nih. Tadi kan jamnya beda ya. Sekarang jamnya yang di atas ini sama yang di bawah itu sudah klop, sudah sama teman-teman. Oke, sip. Sekarang untuk yang kita balik lagi ke tabel kita, balik lagi ke tabel presensi. Oke, sekarang yang ID pegawai sudah, tanggal masuk sudah, jam masuk sudah. Nah, untuk foto itu nanti belakangan saja. Nah, ada hal lain yang kita perlu ambil lagi teman-teman, yaitu latitude dan longitude kantor ya. Ini kalau kita balik lagi ke tabel lokasi presensi.
Nah, di sini kan kita punya ya latitude kantor dan longitude kantor nih teman-teman. Kita punya nih di sini. Nah, kita ambil ya dengan menggunakan tadi variabel lokasi presensi yang ini. Kita ke sini lagi. Kita mungkin masukkan di sini aja deh. Saya masukkan di sini ya. Saya kasih enter sedikit supaya lebih rapi. Oke, kita buat di sini input. Type-nya teks saja, name-nya adalah contohnya kita buat latitude kantor ya. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari buka tag PHP echo, kita ambil dari variabel lokasi presensi di dalam tabel nama key-nya. Coba kita cek. Nama key-nya adalah latitude ya. Oke, ini nama key-nya latitude. Kita tinggal kasih di sini latitude. Lakukan hal yang sama untuk longitude. Kita bisa copy saja. Lalu ini ganti jadi longitude. Dan ini ganti jadi key-nya jadi longitude. Oke, sudah ya. Kita coba cek. Dan muncul ya teman-teman sesuai dengan yang ada di dalam tabel lokasi presensi kita. Nah, selain latitude dan longitude kantor, di mana nanti latitude dan longitude kantor ini akan menjadi patokan ya atau titik lokasi di mana pegawai akan melakukan presensi. Kita juga butuh untuk melakukan pengecekan latitude dan longitude pegawai saat ini. Nah, sehingga nanti ketika misalnya pegawai itu berada di luar radius kantor, maka dia tidak bisa melakukan presensi masuk. Makanya di sini kita butuh radius ya teman-teman, maksimal pegawai itu hanya diizinkan 50 meter. Ya, 50 meter dari kantor dia bisa melakukan presensi. Kalau misalnya dia lebih daripada 50 meter maka tidak bisa melakukan presensi masuk. Nah, caranya bagaimana nih untuk mengambil lokasi dari pegawai saat ini? Nah, kita bisa gunakan, ada banyak cara sebenarnya, tapi kita bisa menggunakan get location ya, get location dari punyanya JavaScript teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa buat input dulu sama seperti yang tadi ya. Ketika kita membuat untuk lokasi kantor, kita buat lagi input di bawahnya. Oke, kemudian setelah itu kita buat name-nya. Oke, name-nya contohnya kita buat latitude pegawai. Oke, setelah itu nanti teman-teman datanya itu kita ambil menggunakan JavaScript ya, dengan menggunakan function getLocation, dan kita tentu saja butuh selector. Selektornya bisa kelas, bisa ID. Di sini saya gunakan ID. Contohnya namanya saya buat latitude pegawai sama dengan name-nya ya, latitude pegawai. Lalu kita buat satu lagi teman-teman. Kita buat satu lagi. Oke, ini longitude pegawai, dan tentu saja ID-nya harus kita bedakan jadi longitude pegawai. Oke, kalau kita jalankan ini maka sudah pasti kosong ya. Ini untuk latitude dan longitude pegawainya sudah pasti kosong. Maka kita perlu untuk mencari latitude dan longitude pegawai saat ini dengan menggunakan fungsi getLocation kepunyaannya JavaScript teman-teman ya. Oke, kita mungkin bisa tempatkan dia di paling bawah. Oke, kita buat di bawahnya function format waktu. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah meload jQuery terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan gunakan query selector ya. Jadi di bagian layout kita coba cek apakah sebelumnya kita sudah load jQuery kita. Nah, sepertinya belum ya. Coba kita cek lagi di atas. Nah,
Jadi kita perlu untuk meload jQuery terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja, bisa langsung dari website jQuery-nya atau bisa dari website lain, ketik saja jQuery. Kalau saya biasanya pakai jQuery CDN ya. Nah, bisa langsung dari sini, bisa juga menggunakan CDN teman-teman. Di sini kita gunakan yang versi 3.7.1, langsung diklik saja, copy script tag. Sudah tercopy dan setelah itu kita akan masukkan di dalam file layout kita ya. Mungkin kita bisa taruh di bagian bawah saja. Kita scroll di sini. Kita buat komentar saja di sini. Contohnya namanya jQuery. Oke, sip ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengambil lokasi pegawai saat ini ya. Oke, dengan menggunakan navigator ya dari JavaScript. Kita coba cek penempatannya. Kita close aja yang layoutnya. Kita kembali lagi ke home.php di bawah function format waktu. Di sini kita ambil function get location. Setelah itu, teman-teman, ini kita deklarasikan ya untuk function get location ini. Kita buat sebuah fungsi namanya get location. Oke, kita akan gunakan navigator ya untuk mengambil posisi pegawai saat ini. Kita buat di sini pengecekan dulu teman-teman, apakah browser kita itu mendukung geolokasi atau tidak. Nah, jadi caranya if kita masukkan navigator titik geolocation. Oke, kalau misalnya browser kita itu mendukung navigator geolocation, maka kita akan ambil ya untuk posisi latitude dan longitude saat ini. Caranya kita bisa buat navigator titik geolocation. Oke, kemudian setelah itu kita gunakan function get current position. Di dalamnya ada parameter, kita buat nama parameternya show position. Nah, ini kalau misalnya browsernya mendukung geolocation ya. Kalau tidak, kita tinggal buat else di sini, lalu mungkin kita tampilkan alert browser Anda tidak mendukung geolokasi. Geolocation gini aja ya. Oke, sudah ya. Setelah itu kita ambil parameter yang show position di sini, kita buat dia sebagai function di bawahnya. Function show position. Kemudian setelah itu di dalamnya kita buat parameter position. Nah, untuk mengambil latitude dan longitude-nya itu kita bisa gunakan, tadi kan sebelumnya kita di atas mengambil atau memasukkan ID ya teman-teman untuk inputannya. Nah, ini untuk inputannya kita gunakan selector ID. Jadi di sini kita bisa gunakan manipulasi DOM, query selector ID di dalam fungsi show position ya. Kita bisa buat dokumen titik get element by ID. Setelah itu tadi nama ID-nya apa? Latitude pegawai. Nah, ini ya. Oke. Lalu setelah itu supaya kita bisa dapat latitude-nya, kita bisa tambahkan di sini value sama dengan position titik coords. Oke, cara nulisnya gini. Lalu latitude. Nah, lakukan hal yang sama untuk longitude. Kita gunakan query selector dokumen get element by ID. Nama ID-nya adalah longitude pegawai. Ini kita ganti jadi longitude.
Oke, kita coba balik lagi ke browser kita, coba di reload. Oke, di sini masih muter ya, teman-teman. Kita coba klik kanan, kita coba inspect, lalu ke konsol. Oke, coba kita tekan Ctrl F5. Nah, masuk ya, teman-teman. Jadi di sini masuk, seharusnya kalau misalnya teman-teman sebelumnya mematikan lokasi di laptopnya, itu muncul ini ya, muncul notifikasi teman-teman untuk menyalakan lokasi atau mengizinkan allow aplikasi ini untuk melihat posisi teman-teman. Tapi sebelumnya di sini saya sudah allow ya. Jadi makanya di sini tidak muncul alert. Kalau misalnya muncul alert di teman-teman, silakan klik saja OK atau yes ya. Nah, di sini teman-teman sudah muncul nih untuk latitude pegawai. Latitude pegawai itu yang ini ya, ini sama ini. Kalau yang atas itu adalah latitude dan longitude kantor begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kalau misalnya pegawai mengklik tombol masuk ya, itu kita nanti akan melakukan pengecekan teman-teman. Apakah posisi pegawai saat ini lebih kecil dari 50 meter atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu melakukan mengambil foto selfie. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita kan kalau klik ini mengarahnya ke sini ya teman-teman ya, pegawai / presensi masuk. Berarti logika programnya itu kita simpan di dalam function presensi masuk yang ini tadi. Nah, yang ini. Oke, jadi caranya bagaimana? Kita ambil dulu latitude pegawai ya teman-teman. Kita ambil latitude pegawai, kita simpan dalam variabel latitude pegawai. Oke, cara mengambilnya seperti biasa ya. Kita buat di sini $this. Setelah itu request, lalu get post. Nama key-nya tadi adalah latitude pegawai. Lalu setelah itu kita ambil juga latitude kantor ya teman-teman. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, ini kita ganti jadi latitude kantor. Oke, setelah itu, nah kita butuh radiusnya ya, radius yang ada di sini teman-teman. Berarti kita juga harus kirim tuh radiusnya ya. Kita harus kirim radiusnya. Oke, kita balik lagi ke home.php dulu. Oke, di sini kita tambah satu lagi ya. Atau di atas deh. Di sini di bawah inputnya lokasi presensi kantor ya. Oke, kita buat input di sini, kita kasih name-nya radius. Setelah itu kita buat value-nya php echo $lokasi presensi, key-nya radius. Nah, jadi sehingga sekarang kita bisa ambil yang ini teman-teman, kita masukkan di sini. Ini kita copy lagi, kita paste di bawah. Nama variabel dan key-nya kita ganti jadi radius. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tugas kita adalah kita radius ini satuannya meter ya nanti teman-teman. Jadi kita mau supaya kita tahu nih jarak antara latitude pegawai dan latitude kantor itu berapa meter, sehingga kita perlu sebuah rumus atau sebuah formula untuk mengkonversi angka latitude yang ini tadi, angka latitude yang ini ke dalam satuan meter teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa gunakan sebuah rumus atau formula, namanya ini ya, Haversine formula. Nah, teman-teman nanti bisa baca-baca lah, banyak ya di internet Haversine formula. Intinya di sini teman-teman, rumus ini dia
mengurangi antara latitude 2 dengan latitude 1. Jadi nanti kita akan mengurangi antara latitude pegawai dengan latitude kantor. Dan di sini ini rumusnya di bawah, ini untuk mengkonversi dia ke satuan kilometer. Nah, kalau kita sudah dapat satuan kilometer, konversi ke meternya jadi lebih gampang ya teman-teman. Yang penting sekarang kita cari dulu caranya bagaimana mengkonversi latitude dan longitude ke dalam satuan kilometer. Kalau sudah, nanti baru kita konversi dia ke satuan meter. Ini saya tidak jelaskan rumusnya, silakan teman-teman baca saja. Namanya adalah rumus atau formula Haversine ya. Ini intinya adalah formula atau rumus untuk mengkonversi ya, mengkonversi dari latitude ke satuan kilometer atau satuan meter. Jadi kita buat rumusnya di bawahnya. Contohnya kita buat sebuah variabel di sini jarak. Lalu kita gunakan fungsi sin. Lalu degree to radian. Degree to radian ya. Jadi mungkin ini maksudnya kita konversi ke degree ke satuan ke radian ya. Jadi kita konversi dari degree, dari derajat ke radian. Nah ini ya, kita konversi degree to radian. Nah fungsi degree to radian ini punya parameter yaitu latitude pegawai. Jadi kita masukkan di sini latitude pegawai, variabel latitude pegawai. Setelah itu dikali dengan kita masukkan lagi fungsi sin di sini, lalu masukkan lagi di dalamnya degree to radian. Oke, parameternya adalah latitude kedua, yaitu latitude kantor teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, setelah itu kita tambah lagi. Kita masukkan fungsi cos, lalu masukkan lagi fungsi degree to radian. Oke. Parameternya di sini adalah variabel latitude pegawai. Setelah itu masukkan lagi dikali fungsi cos, masukkan fungsi degree to radian, dan parameternya adalah latitude kantor. Nah, ini ya teman-teman. Kita coba cek di sini masih ada error. Nah, coba ya kalau kita coba arahkan. Oke, sebentar. Saya cas dulu ya laptopnya ya. Oke, Kak, di sini masih ada error teman-teman. Ada alert ya, merah di sini. Nah, ternyata di sini teman-teman dia membutuhkan tipe datanya itu float ya. Nah, dia butuh tipe data float. Nah, kita bisa paksa data yang ada di sini supaya dia bisa menjadi float teman-teman. Jadi caranya bagaimana? Kita tinggal tambahkan di sini, buka tutup kurung lalu tambahkan float. Nah, ini ya. Jadi yang di atas tadi yang latitude pegawai sudah hilang tuh errornya. Sama juga yang di latitude kantor itu kita tambahkan, kita ubah atau kita paksa datanya supaya jadi float. Nah sekarang errornya sudah hilang teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal nah ini kita masukkan lagi teman-teman untuk mengkonversi dia ke satuan mil ya, ke satuan mil, baru nanti kita konversi dia ke satuan kilometer. Jadi caranya bagaimana? Kita konversi dulu ke satuan mil. Caranya kita buat, diambil lagi variabel jarak. Oke, jarak. Kita ambil fungsi akos. Setelah itu kita ambil variabel jarak lagi. Oke, setelah itu kita buat lagi di sini variabel jarak, lalu masukkan fungsi radian to degree. Sekali lagi ini saya tidak jelaskan secara spesifik. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam lagi ya untuk formula
sign-nya. Lalu setelah itu kita konversi dia ke mil, teman-teman, ke satuan mil. Caranya adalah kita ambil variabel jarak, kita kali 60 dan kita kali 1.1515. Oke. Jadi variabel jarak yang ini tadi yang sudah diubah ke yang sudah diubah ke degree ya, maka kita ambil, kita kali 60, kita kali lagi 1,1515. Nah, ini kita sudah dapat satuan milnya, kita tinggal konversi dia ke satuan kilometer, teman-teman. Oke, satuan kilometer kita ambil variabel mil yang di atas tadi, kita kali dengan 1,609344. 609344. Oke. Lalu, nah ini kita sudah dapat ya satuan kilometernya. Kita sekarang akan konversi dia ke satuan meter, teman-teman. Karena radius ini kan nanti dia kita gunakan satuannya meter ya. Jadi kita buat di sini variabel meter. Oke, caranya adalah 1 km sama dengan 1000 meter ya. 1 km sama dengan 1000 meter, tinggal kita kalikan saja $km kali 1000. Nah, maka dapatlah jaraknya nanti ya. Oke, jadi kita coba Vardam dulu, teman-teman, DD meter. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek jarak antara saya dengan lokasi presensi itu berapa meter, teman-teman. Oke, kita coba masuk. Nah, ini ya, jaraknya 0,094. Nah, cuma nanti kita tidak butuh koma ya. Ini kita bisa bulatkan saja nanti ya, teman-teman. Caranya adalah kita bisa gunakan fungsi float ya pada PHP untuk membulatkan angka. Kita buat float, kita masukkan yang ini. Nah, seperti ini. Nah, begini ya. Oke, sehingga ini nanti dia angka di belakang komanya jadi hilang, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sekarang jarak saya dengan lokasi presensi itu 0 ya. Coba kita cek. Kita balik dulu ke sini. Nah, kenapa 0, teman-teman? Karena di sini ya. Coba kalau teman-teman perhatikan, jaraknya sama persis ya, teman-teman. Min 6.13953. Ini sama persis seperti ini. Ini juga sama persis seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini sedang mencoba, itu teman-teman kalau buka map, kan sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara mengambil latitude dan longitude. Contohnya teman-teman mau ambil posisi teman-teman saat ini ya. Posisinya contohnya rumah teman-teman itu ada di sini contohnya ya. Ada di sini contohnya. Lalu tiba-tiba teman-teman ambil ya latitude ini lalu masukkan ke sini. Ke lokasi kantor saat ini. Mungkin teman-teman kaget ya. Kok jaraknya jauh ya? Contohnya 500 meter atau 1000 meter, padahal posisi saya saat ini ada di titik yang sama yang saya tandai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih akurat itu jangan menggunakan laptop ya. Karena laptop itu GPS-nya itu kurang akurat. Lebih akurat kalau misalnya menggunakan handphone. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya teman-teman menandai sebuah titik, mengambil latitude dan longitude-nya, dan di mana teman-teman saat ini posisinya berada di lokasi tersebut tapi jaraknya malah jauh. Makanya nanti ketika kita tes lebih bagus kalau misalnya kalau kita tes menggunakan handphone itu latitude dan longitude kantor itu di copy aja ya, di copy lalu dimasukkan di lokasi latitude dan longitude teman-teman saat ini itu di copy saja lalu masukkan ke latitude dan longitude kantor. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang ini kan kita sudah dapat jaraknya ya. Sekarang kita tinggal melakukan pengecekan teman-teman. Nah, kita melakukan pengecekan ya. Apakah
variabel meter ya, variabel radius ya, variabel meter ya. Variabel meter yang di sini itu lebih besar daripada radius yang diizinkan. Kalau misalnya lebih besar, maka kita akan gagalkan ya proses presensi masuknya. Jadi caranya bagaimana? Kita tinggal hapus yang dd meter ini, kita melakukan pengkondisian if meter, atau ini jangan meter deh, ininya ya, nama variabelnya kita ganti, contohnya jarak meter begini. If variabel jarak meter, oke, itu lebih besar ya berarti ya. Kalau lebih besar dari radius, kalau lebih besar kan berarti presensinya gagal ya. Pegawai gagal melakukan presensi masuk. Kita tinggal return saja, kita balikin dia ke halaman home teman-teman. Atau kita bisa echo dulu deh, kita bisa echo begini, gagal melakukan presensi masuk. Nah, gini ya. Lalu kita buat else di sini. Nah, kalau nanti dia jaraknya lebih kecil, jarak meternya lebih kecil dari radius, berarti kita tinggal lakukan ke proses berikutnya, yaitu kita masuk ke proses pengambilan foto selfie teman-teman. Tapi di sini ada error ya. Coba kita cek dulu. Oke, if harus ada spasi ya di sini ya. Oke, sekarang saya akan ubah dulu teman-teman untuk latitude dan longitude saya ya. Jadi contohnya saya ambil posisinya di Jakarta Barat ya. Oke, Jakarta Barat ini saya ambil. Tadi posisi saya itu ada di kantor cabang 1 ya, yang ID-nya 2. Ini tinggal saya ubah saja. Oke, kita ubah latitude-nya. Lokasi presensi. Oke, ini saya ubah latitude-nya dan longitude-nya saya ubah. Sip ya. Begini, kita coba melakukan presensi masuk dan sudah betul ya, gagal melakukan presensi masuk. Kita coba cek jarak saya dengan Jakarta Barat yang tadi saya tandai itu berapa ya. Kita coba echo lagi di sini. Oke, atau bisa buat begini, echo lagi deh, echo. Oke, echo, kemudian kita ambil variabel jarak meter. Nah, coba ya kita cek. Nah, jarak saya dari Jakarta Barat itu adalah 3653 meter. Nah, ini sebenarnya tidak akurat ya teman-teman ya. Sangat tidak akurat karena ini berarti 3 kilo ya. Padahal jarak saya dengan Jakarta Barat ini dengan posisi ini lebih ya teman-teman. Mungkin ada sekitar 25 kilo ya. Makanya tadi saya bilang kalau mau tes jangan menggunakan laptop ya. Nanti kita tes lebih bagus menggunakan handphone. Begitu ya teman-teman. Intinya di sini sudah berhasil. Ketika jaraknya di atas ini maka gagal melakukan presensi masuk. Oke ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kita coba untuk ini kita hapus ya. Kalau gagal berarti kita return ya teman-teman. Kita balikin dia ke halaman home. Berarti kita buat di sini redirect. Setelah itu kita balikin dia ke base URL. Oke. Pegawai /home. Kita balikin dia lagi ke halaman home. Coba kita cek. Nah, sudah ya. Ini kalau kita klik masuk gagal teman-teman, tapi dia tidak menampilkan pesan apa-apa. Nah, jadi kita bisa tampilkan pesan ketika misalnya gagal melakukan presensi masuk oleh karena jaraknya terlalu jauh ya. Kita bisa gunakan switch alert teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan session, di atasnya ya, sebelum redirect kita tambahkan session.
Setelah itu kita set flash data. Oke, namanya contohnya kita buat namanya gagal ya, nama sessionnya. Lalu pesannya di sini kita buat resensi gagal. Jarak Anda atau lokasi Anda berada di luar radius kantor. Nah, gini ya. Nah, kita kan belum punya ya suite alert dengan nama flash data gagal ini. Nah, kita tinggal buat saja. Kita sekarang ke home ya. Ke layout. Silakan dibuka file layout. Kita sebelumnya sudah punya suite alert kalau tidak salah. Oh, ternyata belum ya. Belum punya suite alert. Kita tinggal mungkin bisa ambil atau copy saja dari layoutnya ini, layoutnya admin mungkin. Kita ke admin, kita ke layout. Kita cari suite alert di bagian paling bawah. Nah, ini ya. Kita ambil yang suite alert berhasil saja, teman-teman. Nah, yang ini ya, suite alert berhasil. Ini kita copy. Kita copy, lalu setelah itu kita buka file layout yang ada di tabel pegawai. Kita buat di sini saja, Kita buat di bawah jQuery mungkin. Nah, kita paste di sini. Kita buat dulu tag scriptnya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk memanggil melot ya file jQuery-nya, teman-teman. Jadi balik lagi ke layout yang di admin. Tadi ke close ya. Kita buka lagi file layout yang di admin. Setelah itu kita copy atau kita load suite alertnya yang ini. Nah, ini kita copy. Kita paste-nya di bawah jQuery. Oke, ini kita ganti jadi gagal. Ya, sesuaikan dengan nama flash datanya tadi ya. Ini kita ganti jadi gagal. Kita coba cek, kita reload dan masih reload. Oke, kita klik masuk. Di sini ada error. Oh ya, ini kita ganti juga, teman-teman. Yang di sini jadi gagal. Sessionnya kita ganti jadi gagal. Kita coba reload dan kita masuk. Nah, ini ya, muncul teman-teman, pesan gagal, presensi gagal, lokasi Anda berada di luar radius kantor. Tapi mungkin tampilan suite alertnya kita ganti ya. Kita coba ke suite alert. Kita ke example. Lalu kita scroll ke bawah, kita coba cari-cari yang pas. Yang ada simbol ini ya, yang ada simbol X. Yang ada simbol X kita cari. Yang ini bukan. Oke. Bukan yang ini atau kelewat tadi ya. Coba kita cari lagi dari atas. Nah, ini ya teman-teman. Ini saja kita pakai, kita tinggal set. Oke, kita tinggal copy saja. Oke, kemudian setelah itu kita ke layout kita, buka lagi file layoutnya. Oke. Nah, ini kita hapus ya, mulai dari constos ini kita hapus. Kita ganti dengan yang punya kita tadi. Oke, footernya mungkin kita hapus. Ikonnya error ya. Titlenya ops, bebas ya teman-teman, mau kasih apa saja. Dan ini teksnya ini kita ambil dari session yang ini tadi. Bisa pakai cara pengambilan session yang tadi ya, yang $_session, atau bisa juga pakai yang punyanya CI4. Oke, caranya sama aja teman-teman. Kita buka tag PHP dulu. Buka tag PHP echo. Setelah itu bisa begini. Session, kemudian get.
Setelah itu namanya tadi gagal ya. Nah, begini ya teman-teman. Oke, kita coba cek hasilnya seperti apa. Kita reload dan kita masuk. Nah, presensi gagal, lokasi Anda berada di luar radius kantor. Oke teman-teman, berarti sudah berhasil untuk pengecekan lokasi pegawai saat ini atau lokasi presensi pegawai. Nah, apabila jarak lokasi presensi dengan pegawai saat melakukan presensi masuk di bawah 50 meter, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya ya, yaitu mengambil foto selfie teman-teman. Jadi silakan teman-teman balik lagi ke file home ya. Kita balik lagi ke file home. Nah, di sini kan ada else ya. Nah, kalau misalnya jaraknya itu jarak meter itu lebih kecil ya dari radius, berarti kita tinggal mungkin kita return saja di sini ke view. View ini nanti lokasi kita mengambil ini ya, foto selfie ya. Jadi kita buat di sini pegawai / ambil foto. Nah, nanti di sini kita akan kirim beberapa data ya dalam bentuk array. Kita buat dulu variabel datanya. Kita simpan dalam array. Yang pertama kita buat dulu judulnya. Contohnya judulnya ambil foto selfie. Nah, setelah itu kita ambil beberapa data yang tadi kita kirim lewat inputan ya. Yang pertama kita ambil ID pegawai untuk nanti sekalian disimpan di dalam tabel. Jadi di function ini tadi ketika kita melakukan presensi masuk itu datanya belum tersimpan ya teman-teman ke tabel ya. Datanya belum tersimpan, hanya saja dia masih disimpan di sini. Oke, masih disimpan di sini. Nah, kita akan ambil lagi ya. Kita ambil lagi di sini. Jadi kita buat di sini $this request get post. Kita ambil namanya ID pegawai. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Ini kita ganti jadi jam masuk atau mungkin tanggal masuk. Ini ganti jadi jam masuk. Oke. Oh sorry, ini karena array jadi kita buat seperti ini ya. Bukan sama dengan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Sip teman-teman. Sekarang kita tinggal ambil yang ini ya. Kita buat view ambil foto. Silakan teman-teman kembali lagi ke view, folder view. Kita buat satu file namanya ambil foto. Oke, kita ke welcome message dulu untuk mengambil template-nya ya. Kita copy, kita paste di sini. Extendnya kita ganti. Oh, nggak usah diganti ya. Sebentar. Sepertinya harus ada folder pegawai dulu ya di sini. Folder pegawai baru layout.php. Oke, kita coba cek. Ini latitude dan longitude-nya saya ganti dulu ya. Jadi latitude dan longitude-nya ini saya samakan seperti yang di sini. Sekali lagi ini karena kita menggunakan laptop untuk mengeceknya, terpaksa kita setting latitude dan longitude-nya itu secara manual ya. Oke, kita reload dan sudah berubah, kita cek.
Nah, sekarang sudah masuk ke view ambil foto selfie. Ini typo ya. Coba kita perbaiki dulu. Oke. Sip ya, teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan kamera kita ketika ketika kita ketika kita membuka file ambil foto selfie ini, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan salah satu library dari JavaScript namanya webcam.js. Nah, jadi silakan teman-teman ketik saja webcam.js ya. Nah, kita bisa copy menggunakan cdn saja. Kita bisa load untuk library-nya. Oke. Nah, ini kita pakai yang versi 1.0.26, kita copy. Lalu balik lagi ke file ambil foto.php. Ambil foto.php di sini kita panggil di sini aja ya. Kita load di sini saja untuk library-nya. Nah, setelah itu di sini mungkin kita bisa buat sebuah card ya. Kita buat begini, atau nggak usah deh, nggak usah pakai card. Langsung saja kita buat sebuah div. Nanti untuk untuk kamera selfie-nya itu kita gunakan selektor ya. Untuk menampilkan ini ya, fotonya kita gunakan div. Dan selektornya kita kasih ID, contohnya my camera seperti ini. Lalu nanti hasil fotonya, walaupun nanti kita tidak tampilkan ya, tapi kita perlu untuk menampilkan di sini untuk nanti kita ambil datanya dan kita simpan di dalam tabel dan juga direktori kita. Kita buat di sini ID-nya contohnya result, atau biar sama seperti di atas my result. Oke, kalau sudah kita tinggal buat saja di bawahnya style begini. Setelah itu kita panggil webcam. Kamu jangan makan-makan manis terus loh, ntar kamu gula lagi. Apa? Oke, kemudian di dalam sini itu kita akan setting beberapa konfigurasi ya. Oke, di sini kita buat seperti ini. Kita buat contohnya width-nya 320. Lalu height-nya kita buat 240, contohnya ini lebar dan ketinggian ininya ya, lebar dan ketinggian kameranya. Oke, setelah itu, nah di sini kita bisa buat untuk kan tadi di sini kita punya my result ya, untuk hasil dari kameranya itu kita bisa samakan saja. Oke, di sini kita buat contohnya dash width. Oke, kita samakan saja. Jadi 320 dan tingginya 240. Setelah itu teman-teman bisa tentukan untuk formatnya ya. Kita buat di sini image quality, image format dulu. Kita buat jadi JPEG. Dan setelah itu JPEG quality itu kita buat 90. Ini JPEG quality ini 0 sampai 100 ya teman-teman ya. Lalu force, kita masukkan force flash. Untuk flashnya, flash kameranya kita matikan saja, false. Oke.
Sip ya. Tapi di sini ada error nih, unexpect CSS. Oke, sebentar kita cek dulu ya. Oke, kita coba panggil dulu untuk webcamnya. Webcam attach. Kita ambil ID yang di atas tadi ya. Jadi di sini kita buat my camera. Oh, sorry teman-teman, ini kok style sih? Ini harusnya script ya. Ini kan punya JavaScript ya. Ini tadi salah nih di sini. Nah, kita ubah ini jadi script. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, setelah itu kita akan coba cek dulu ya hasilnya. Nah, ini sudah masuk ya. Sorry teman-teman. Ini kameranya jelek ya karena saya pakai webcam di apa namanya? Di laptop ya. Oke, ini fotonya sudah muncul, kameranya sudah muncul. Kalau sekali lagi kalau misalnya muncul notifikasi apakah allow untuk menggunakan kamera, silakan teman-teman allow saja ya. Di sini kebetulan saya sudah allow, makanya dia bisa masuk ya. Oke, lanjut. Kita sekarang butuh tombol ya. Berarti kita butuh tombol untuk mengambil fotonya. Nah, tombolnya kita bisa buat di bawah sini saja dengan menggunakan tag button. Kita buat, jadi nanti tombol ini selain berfungsi untuk mengambil foto, dia juga berfungsi untuk sekaligus menyimpan data ya di dalam tabel kita. Maka di sini kita bisa buat namanya tombolnya masuk saja. Kita buat di sini kelas contohnya btn primary. Setelah itu kita gunakan selektor ID. Contohnya namanya ambil foto. Oke, supaya dia bisa mengambil foto, kita panggil selektornya di bawah sini. Oke, kita ambil dokumen get element by ID. Setelah itu ambil foto. Kemudian kita masukkan di sini add event listener. Nama event listenernya klik. Ketika diklik, maka di sini kita akan jalankan sebuah fungsi ya. Kita buat sebuah fungsi di sini. Oke, kita buat sebuah fungsi yang isinya itu dia akan mengambil ya, dia akan mengambil semua data yang dikirim tadi lewat sini nih, ID pegawai, tanggal masuk dan jam masuk teman-teman. Nah, tapi kita belum tangkap ya, kita belum tangkap di sini, kita tangkap dulu kiriman dari data yang ini tadi. Oke, kita tangkap dulu teman-teman menggunakan input. Kita taruh di atas aja di sini ya. Kita buat input di sini. Kita gunakan ID pegawai, selektor ID pegawai. Setelah itu kita buat ya udah, oke, kita buat name saja ID pegawai dan value-nya itu adalah $ ID pegawai. Kita bisa langsung ambil ya. Kita bisa langsung ambil key yang ini menjadi variabel ya. Jadi kita bisa langsung ambil php echo $ID
pegawai. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya, jam masuk dan tanggal masuk ya. Ini ganti semua jadi tanggal masuk. Dan ini semua jadi jam masuk. Kita tinggal ambil saja ini semuanya. Kita ambil lalu kita simpan dia di dalam sebuah variabel ya. Kita bisa buat contohnya menggunakan let id sama dengan kita gunakan query selector dokumen get element by id, nama id-nya tadi id pegawai ya. Oke, kemudian yang kita ambil adalah value-nya. Lakukan hal yang sama untuk jam dan tanggal masuk. Ini variabelnya ganti jadi tanggal masuk. Ini jadi jam masuk. ID-nya ganti jadi tanggal masuk. Dan ini jadi jam masuk. Oke, begini ya teman-teman ya. Kita coba, sekarang kita mau tes dulu ya, apakah fungsi yang ini, yang kita buat ini sudah bekerja atau belum. Kita bisa contohnya pakai console log saja. Console log, contohnya kita ambil yang tanggal masuk. Kita coba console log, ini karena variabel jadi tidak perlu kutip ya. Langsung saja ketik nama variabelnya tanggal masuk. Kita coba teman-teman. Kita back dulu, kita masuk di sini sudah ada tombolnya. Kita coba klik masuk dan klik kanan, kita inspect dulu ya konsol. Nah ini ya sudah masuk, berarti fungsi yang tadi sudah bekerja teman-teman. Oke, ini tombolnya terlalu mepet ya dengan kameranya, kita bisa kasih jarak ya. Tambahkan margin top 2 mt-2. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita sudah mengambil ya, ID pegawai sudah masuk, tanggal masuk sudah, dan jam masuk juga sudah. Kalau kita lihat di tabel kita tadi, kita butuh satu lagi field yang harus kita masukkan ya. Kalau kita lihat di tabel presensi, di sini yang kita akan input ya, yaitu ID pegawai, tanggal masuk, jam masuk, dan foto masuk teman-teman. Nah sekarang kita mau cari cara nih bagaimana supaya ketika tombol masuk diklik, maka sekaligus dia akan mengambil foto yang di sini dan langsung disimpan di dalam tabel kita dan juga di dalam directory di tempat dimana kita menyimpan foto nantinya. Nah caranya bagaimana? Kita bisa gunakan XML request ya teman-teman. Kita coba lihat dulu dokumentasi atau tutorialnya, teman-teman ketik saja XML request. Nah, kita coba yang di WT Schools. Nah, ini dia teman-teman caranya untuk mengambil atau mengirim data menggunakan XML. Nah, di sini kita buat dulu objek XML-nya, kita simpan dalam sebuah variabel, nama variabelnya bebas, contohnya di sini XHTTP. Kita panggil objek XHTML request-nya. Nah, setelah itu di sini kita bisa buat sebuah fungsi ya untuk melakukan pengecekan apabila statusnya 4 dan 200 ya, maka kita bisa melakukan apapun di sini. Setelah itu nanti di sini kita bisa tentukan metode yang akan kita gunakan. Setelah itu route yang ingin kita tuju untuk menyimpan datanya. Dan untuk menyimpan atau mengirim datanya kita bisa gunakan fungsi send di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita mungkin bisa copy saja yang ini. Kita copy lalu kita coba masukkan di dalam setelah fungsi setelah yang ini ya, setelah query selector ini kita titik koma dulu.
oh sorry, kita masih masukkan di sini ya. Jadi di bawah variabel yang tadi. Jadi kita buat seperti ini dulu, webcam titik snap. Setelah itu kita buat function lagi, di dalamnya ada parameter data URI. Nah, data URI ini adalah foto ya. Jadi foto yang nantinya akan kita tangkap dari webcam atau kamera handphone kita. Oke, baru setelah itu kita paste yang tadi kita copy dari W3 School. Kita buat sebuah variabel. Di sini namanya contohnya xhttp, kita panggil objek new xhtml request. Setelah itu di sini kita buat xhttp, kita panggil variabel tadi. Oke, setelah itu kita panggil onReadyStageChange, kita buat sebuah function. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita akan ambil ya foto yang tadi kita tangkap. Oke, kita buat di sini dokumen, gunakan selektor lagi get element by ID. Nah, setelah itu ID-nya untuk menampilkan fotonya kan tadi kita gunakan ID-nya myResult ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, ini isinya adalah gambar ya. Jadi kita buat di sini inner HTML sama dengan kita panggil tag img ya, atau tag img. Tag img punyanya HTML. Oke. Kemudian src ini value-nya adalah kita bisa buat seperti ini. Setelah itu tambah, nah kita ambil dari data URI yang tadi. Oke, kalau sudah kita tutup untuk tag img-nya seperti ini. Oke, tapi ini ada, oke, ini harusnya di dalam sini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, ini kita melakukan pengecekan nih. Oke, if kita bisa langsung buat seperti ini saja. Kalau misalnya dia berhasil, berarti ini oke, tidak usah diganti ya. Ini kita ganti pakai variabel yang tadi xhttp titik ready state sama dengan 4 dan ini ganti jadi variabel xhttp. Oke, kalau misalnya berhasil teman-teman dia mengambil fotonya, maka kita tinggal redirect dia ya. Jadi nanti setelah kita klik ambil foto ini, fotonya sudah berhasil diambil dan disimpan di database, kita balikin saja, kita kembalikan saja dia ke halaman home ya, home dari pegawai. Jadi kita bisa buat seperti ini saja. Window, kita redirect dia location titik href. Oke, kita arahkan dia ke sini saja. Buka tag PHP ya. Buka tag PHP echo. Oke, kita base URL ke pegawai/home. Nah, begini ya, teman-teman. Nah, kemudian data yang sudah kita tangkap ini kita akan kirim dia nanti menggunakan metode post. Jadi ini kita ganti jadi post. Setelah itu di sini kita ganti nama route-nya ya. Nanti kita gunakan nama route-nya di sini. Kita buka tag PHP echo dulu, kita arahkan dia ke base URL. Setelah itu kita nanti arahkan dia, kita buat sebuah route baru namanya pegawai/resensi masuk aksi.
Oke, kita tutup untuk tag PHP-nya. Oke, karena kita mengirim gambar, jadi kita perlu untuk mengirim header seperti ini ya teman-teman. Kita buat dulu x http titik, kita buat set request header. Oke, namanya adalah content type. Oke, parameternya ada dua, content type sama application /x www lalu form art, kita buat di sini art line code ya. Nah, sekarang kita tinggal kirim datanya di dalam fungsi send. Oke, kita buat namanya di sini, contohnya yang pertama foto dulu ya, foto masuk sama dengan kita tambah, kita ambil dari, kita gunakan namanya, kita tambahkan fungsi encode komponen, lalu kita panggil data Yuri yang tadi. Data yang kedua yang kita kirim adalah ID pegawai. Jadi di sini kita bisa tambahkan seperti ini, ID pegawai sama dengan tambah, masukkan variabel ID. Tanggal masuk juga sama, ambil dari variabel tanggal masuk. Dan yang terakhir jam masuk, ambil dari variabel jam masuk. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nanti kita langsung saja buat untuk route yang ini ya, pegawai / presensi masuk aksi. Kita copy dari sini, kita paste di bawah, metodenya post pegawai / presensi masuk aksi. Ini kita ke pegawai / home presensi masuk aksi. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke home, kita buat function presensi masuk aksi. Nah, cara untuk mengambil datanya, kita bisa gunakan, kita bisa panggil service namanya request ya. Kita bisa simpan di dalam variabel request. Contohnya kita simpan dalam variabel request, kita panggil, dia ada di folder config. Oke, /services. Oke, namanya adalah request. Oke, kita coba ambil ID dulu ya. Variabel ID sama dengan cara mengambilnya $request. Kita gunakan get post. Oke, tadi namanya di sini ketika kita kirim di bagian ambil foto namanya adalah ID pegawai ya. Jadi sesuaikan dengan yang di sini. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Kita coba vardam variabel ID ini apakah datanya sudah bisa terkirim. Kita coba reload
yang ini, lalu kita klik masuk. Oke, tidak kelihatan hasilnya, cuman tadi kalau kita lihat ini contohnya kalau misalnya kita komentar ya, kita ambil foto dulu. Oke, coba redirectnya kita komentar aja dulu begini ya. Kita reload, masuk. Nah ini ya, fotonya sudah masuk nih teman-teman. Fotonya sudah masuk, tapi berarti kita tidak bisa ya melakukan melakukan fardam di function yang ini. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Kita balik dulu ke ambil foto titik PHP yang redirectnya tadi kita aktifkan lagi. Oke, kita ambil data yang lain yaitu jam masuk dan tanggal masuk ya. Ini ganti jadi tanggal masuk dan ini jadi jam masuk. Oke, begini ya. Tinggal foto. Ya, foto juga sama, teman-teman. Kita gunakan request ya. Ini kita kasih namanya foto masuk. Ini juga sama, foto masuk. Coba kita cek tadi namanya apa ya? Di sini. Foto masuk ya. Oke, sudah betul. Oke. Sip. Nah, sekarang kalau kita fardam foto masuk ini, teman-teman coba ya, kalau misalnya kita konsolok deh. Kita coba konsolok, kita mau tahu nih apa sih isi daripada foto yang di sini. Ini kan fotonya ya, data URI yang di sini. Kita coba konsolok ya. Atau mungkin kita begini aja, kita bisa konsolok seperti ini. Nah, kita langsung ambil fungsi yang ini. Oke. Kita coba ke sini. Kita reload lagi. Kita klik kanan, inspect ya. Kita konsol, klik tombol masuk. Nah, langsung ke reload ya. Coba saya matikan dulu untuk redirectnya. Ini kita komentar lagi. Oke, kita reload lagi. Nah, ini kalau misalnya kita klik tombol masuk, teman-teman. Oh, sorry. Lagi ya, klik tombol masuk, maka ini dia. Ini adalah file fotonya, teman-teman. Oke, ini file fotonya dalam bentuk karakter ya. Nah, maka file karakter ini kita perlu konversi dia. Kita perlu konversi ke bentuk JPEG ya. Nah, kita perlu konversi ke bentuk JPEG. Ini saya aktifkan lagi. Konsoloknya saya hapus. Nah, caranya bagaimana? Cara mengubah dari karakter yang tadi ke format JPEG itu kita bisa, contohnya kita bisa buat variabel di sini. Nama variabelnya foto contohnya. Oke, kita bisa gunakan fungsi str string replace ya. String replace. Caranya kita bisa buat data titik 2 image slash jpeg titik koma base 64. Oke, jadi kita konversi ya dari base 64 ke bentuk JPEG, teman-teman. Oke, setelah itu di sini sepertinya nama variabel yang ini harus sama seperti yang di atas ya. Jadi ini kita samakan,
kita masuk di sini dan kita ambil lagi, kita masukkan di sini lagi. Oke. Lalu setelah itu kita akan decode ya. Kita akan decode dia ke bentuk JPEG. Kita ambil lagi variabel foto masuk sama dengan base64. Kita gunakan function base64 decode dari variabel foto. Nah, seperti ini ya. Sudah ya. Jadi sekarang datanya sudah kita punya, sudah kita miliki semuanya, sudah kita tangkap, tinggal sekarang kita akan simpan ke dalam database. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal ambil di sini variabel presensi model. Kita buat variabel presensi model. Kita gunakan objek presensi model. Oh, kita belum panggil ya. Atau sebelumnya kita belum punya ya, belum punya sepertinya ya. Model presensi model. Oh, belum punya teman-teman ya. Kita buat dulu. Kita bisa buka terminal, view terminal. Kita buat modelnya ya, php spark make model, namanya presensi model. Sip, sudah ya. Sekarang terminalnya kita close, kita buka dulu yang tadi sudah kita buat, presensi model. Oke, nama tabelnya presensi. Oke, yang ini kita hapus saja, sisakan allow field, yang lainnya kita hapus. Oke, teman-teman boleh masukkan fieldnya di sini yang ingin kita isi. Ada apa saja? Ada ID pegawai, ada presensi tanggal masuk, ada jam masuk, ada foto masuk. Setelah itu tanggal keluar ya, tanggal keluar, jam keluar, dan foto keluar. Sip ya teman-teman. Balik lagi ke sini, kita tinggal panggil saja untuk modelnya use app backslash models presensi model. Nah, begini ya. Oke, setelah itu di sini oke, sudah tidak ada error lagi. Kita tinggal masukkan datanya. Kita simpan dulu semua data yang di sini. Yang di sini. Atau kita bisa langsung saja ya. Kita copy dari admin jabatan contohnya. Kita cari yang fungsi store ya teman-teman. Kita cari fungsi store, nah yang ini. Nah, kita pakai cara yang ini aja nih. Ini kita cari, kita pakai yang ini. Setelah itu kita ke sini. Jabatan model ganti jadi presensi model. Kita insert ya. Oke, yang pertama adalah ID pegawai. Itu ambil dari, tidak lagi menggunakan get post yang ini ya, karena tadi kita sudah simpan dia di dalam variabel ini. Ini kita ganti aja deh, ID pegawai. Oke, ini kita ambil variabelnya, masukkan ke sini. Lakukan hal yang sama untuk yang jam masuk. Ini ganti jadi jam masuk. Ini jadi tanggal masuk. Gini ya teman-teman. Oke. Setelah itu ini kita ganti jadi presensi masuk berhasil.
kita redirect dia ke pegawai/home. Nah, ini untuk 3 data ini dulu ya. Kita coba teman-teman. Untuk foto nanti belakangan saja kita tes. Kita coba lagi. Balik dulu. Oke, masuk. Kita coba masuk. Nah, kita coba cek apakah datanya masuk di tabel presensi. Dan datanya sudah masuk ya, teman-teman. Ini sudah masuk datanya, tinggal fotonya nih sekarang. Nah, untuk foto kita balik lagi ke text editor kita. Oke. Caranya adalah di bawah variabel foto masuk ini kita tinggal contohnya kita buat di sini variabel foto dir ya, foto directory tempat penyimpanannya kita simpan di mana nih? Contohnya nanti kita simpan di dalam sebuah folder namanya uploads slash. Oke, nama filenya itu kita mungkin bisa kombinasikan antara variabel pegawai, kita ambil variabel pegawainya yang tadi di atas ya. Setelah itu kita tambahkan di sini underscore. Setelah itu kita bisa tambahkan variabel time, waktu dia mengupload. Ini sebenarnya bebas ya, teman-teman bisa langsung saja melakukan kombinasi karakter di sini supaya nanti fotonya itu tidak sama namanya ya. Makanya di sini kita pakai time saja. Kalau time kan pasti beda-beda ya waktu seseorang itu melakukan upload atau melakukan presensi masuk. Setelah itu langsung kita force atau kita paksa dia supaya extensionnya jadi JPEG saja. Nah, ini dia untuk tempat penyimpanan fotonya. Nah, lalu kita juga harus tentukan nama fotonya teman-teman ya. Nah, teman-teman, nama foto. Nah, nama fotonya itu kita tinggal ambil saja yang ini. Nah, ini kita ambil, kita masukkan di sini. Sip. Sekarang kita buat dulu ya folder uploads ini di dalam folder public kita. Kita ke public, lalu kita buat sebuah folder namanya uploads. Oke. Nah, caranya sekarang ini kan kalau misalnya kita masukkan fotonya, tinggal ambil nama fotonya saja di dalam tabel ya. Jadi kita foto, coba tadi namanya apa? Foto masuk ya. Ya, foto masuk. Ambil variabel nama foto. Nah, ini untuk memasukkan foto ke dalam tabel. Bagaimana sekarang caranya memasukkan foto di dalam directory atau folder upload yang sini tadi? Caranya adalah kita bisa gunakan fungsi namanya file put contents. Oke, parameternya ada 2. Yang pertama adalah direktorinya. Kita buat foto dir di sini. Parameter kedua adalah kita bisa masukkan yang ini, foto masuk. Sip ya teman-teman. Kita sekarang mau coba. Yang ini kita boleh hapus dulu. Sip, sudah berhasil terhapus, sudah kosong kembali. Sekarang kita melakukan presensi masuk. Kita klik masuk. Nah, oke, sekarang kita ambil fotonya. Dan sudah berhasil sepertinya. Kita coba cek di sini, kita reload. Oke, sip. Foto masuk sudah. Tinggal kita cek apakah di folder kita sudah masuk. Folder public, folder upload, dan di sini sudah. Tapi sepertinya kita ada kesalahan nih teman-teman. Harusnya antara file foto dan extension itu ada titik ya. Kita tadi lupa. Tinggal tambahkan titik di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Ini kita hapus. Sudah berhasil. Kita lakukan presensi masuk dan kita klik masuk. Coba cek di foldernya. Upload. Oh, masih belum ya? Coba sebentar. Kita coba cek di sini. Oke. Kita coba lagi ya. Oke, yang ini coba kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Oke, sudah ya.
Kita coba lagi. Oh, sorry teman-teman. Ternyata tadi yang di sini belum ya. Ini belum tambahkan titik. Jadi teman-teman tambahkan titik di sini sama di sini ya. Oke, teman-teman, kita coba lagi. Reload. Kita absen masuk. Cek di sini sudah ya. Sudah ada titiknya di extensionnya. Kita coba cek di bagian sini. Public, upload, save. Oke, fotonya sudah masuk teman-teman ya. Oke, berarti kita sudah berhasil nih untuk melakukan presensi masuk. Tinggal kita rapi-rapikan saja. Yang pertama, untuk ini semuanya kita buat type-nya hidden. Kita ke home. Setelah itu yang ini type-nya yang type text semua ganti teman-teman. Ini semua kita ganti. Type-nya jadi hidden. Coba cek, sip, sudah bersih. Lalu yang ini juga kita ganti ya. Type-nya jadi hidden. Oke, ini semua ganti. Type-nya jadi hidden. Oke, sudah ya. Nah, tinggal sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini ketika kita klik foto masuk ya. Itu ada risalnya yang tadi kita buat di bawah ya, hasil fotonya. Nah, itu kita hilangkan saja. Maksudnya bukan dihilangkan ya, karena kalau itu dihilangkan nanti ininya jadi error teman-teman. Karena kita ambil selektornya di sini kan. Jadi kita buat seperti ini saja. Kita gunakan CSS style display none. Nah, gini ya. Kita buat displaynya none ya. Kita coba ya, lagi masuk, sip. Nah, jadi tidak muncul ya hasilnya di bawah. Nah, sekarang tinggal tahap terakhir teman-teman dari presensi masuk, yaitu bagaimana caranya supaya ketika pegawai sudah melakukan presensi masuk, maka pegawai tidak bisa lagi melakukan presensi masuk ulang. Jadi nanti supaya datanya tidak duplikat ya. Caranya begini, kita bisa balik lagi ke home. Kita ke home ya, home.php. Di bagian index di sini kita bisa buat seperti ini. Kita buat di sini namanya contohnya cek presensi. Setelah itu kita ambil presensi model. Oke, kita buat variabel presensi model. Ini kita belum punya ya, nanti kita buat. Nah, kita ambil, kita buat di sini where ID pegawai. Oke, itu sama dengan variabel ID pegawai. Kita ambil dari sini tadi ya. Kita ambil dari sini. Setelah itu kita tambahkan where yang kedua. Oke, where tanggal masuk. Itu adalah kita bisa buat begini, date tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini kita buat date YMD. Nah, begini ya teman-teman. Oke, untuk mengambil datanya kita bisa gunakan first begini seperti tadi. Atau kita bisa juga nanti hasilnya itu berupa angka ya. Jadi kita bisa buat count all di sini. Jadi kalau misalnya nanti angka ini nanti dia menghasilkan angka lebih dari 1, maka datanya ada ya. Lebih dari 0, artinya kalau lebih dari 0 itu 1, 2 dan seterusnya, datanya ada. Kalau datanya ada berarti kita bisa kita simpulkan bahwa si pegawai itu sudah melakukan presensi masuk. Ini kita tambah koma dulu. Nah, ini presensi modelnya belum ada, kita tinggal panggil saja, copy yang ini, kita paste di bawah. Ini jadi presensi model. Ini jadi presensi model. Oke, kita panggil dulu. Oh, sudah ada sepertinya presensi model di atas. Oke. Nah, coba ya, sekarang kita coba dd ya, vardam yang cek presensi ini. Kita vardam dd variabel data.
Coba kita cek. Nah, ini datanya ada 3 teman-teman. Cek presensi datanya 3. Coba kita cek ya di sini. Nah, sama ya datanya 3. 1, 2, 3. Kenapa datanya ada 3? Karena dia ID-nya sama nih. Dan tanggalnya juga sama, tanggal hari ini ya. Nah, artinya kalau misalnya dia, nanti kita cek. Kalau misalnya datanya lebih dari 0, artinya kan dia sudah melakukan presensi ya. Ini kita coba select dulu semuanya, kita hapus. Harusnya ini 0 ya. Angka ini harusnya 0. Nah, sekarang sudah jadi 0 teman-teman. Tinggal kita melakukan pengecekan atau kita buat if saja di view kita. Oke, silakan teman-teman buka view-nya. Oke, mungkin di sini di view kita ya di sini. Oke. Oke, kita buat di sini saja ya. Kita buka tag PHP. Kita buat if $check presensi itu lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 berarti dia belum melakukan presensi ya. Lebih kecil dari 1 itu adalah 0 ya. Berarti kalau misalnya data cek presensi ini 0, maka kita tampilkan untuk tombol presensinya. Setelah itu ini saya collapse dulu biar gampang. Setelah itu di bawahnya kita buat tag PHP, kita buat else. Oke. Oke, kita buat else. Kita tutup dulu else-nya PHP and if. Sorry, kita tutup dulu if-nya ya, maksudnya tadi. Oke, di sini kita bisa buat sebuah pesan, contohnya H5. Kita buat kelas text center dan di sini kita kasih pesan, contohnya Anda telah melakukan presensi masuk. Nah, begini ya. Oke, sudah teman-teman, kita coba cek dulu. Kita coba balik dulu ya. Oh, ini masih ada Vardamnya tadi ya di home. Kita hilangkan dulu. Kita coba lagi reload. Oke, kita melakukan presensi. Ini sudah betul ya, karena datanya kan 0 nih, kosong nih. Kita masuk. Ambil foto selfie. Nah, ini muncul ya. Jadi sekarang ketika sudah melakukan absen, datanya ada di sini, maka muncul Anda telah melakukan presensi masuk. Cuman ini kita coba perbaiki dulu ya, supaya tampilannya lebih bagus lagi. Oke, kita di home lagi. Di bagian card yang di sini, kita tambahkan di sini H-100. Jadi supaya tinggi card ini sama dengan tinggi card yang di sebelahnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita simpan dalam card body saja. Kita buat di sini div card body. Nah, begini ya. Oke, sudah ya. Anda telah melakukan presensi masuk. Oke, supaya lebih bagus kita bisa kasih simbol beberapa icon, satu icon di atasnya, checklist mungkin ya. Kita coba kan kita di template yang kita gunakan ini, kita gunakan namanya lines icon ya. Kita sekarang coba ke lines icon. Atau teman-teman kalau mau pakai icon yang lain juga tidak masalah. Ini kita switch dulu ke free. Kita buat namanya contohnya check.
Oke, sepertinya ini lama ya teman-teman. Teman-teman silakan tambahkan ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan di sini. Di atasnya itu boleh ditambahkan icon ya, icon supaya tampilannya lebih bagus lah. Seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini. Cukup panjang ya untuk tutorial presensi masuk. Dan di video berikutnya kita akan lanjutkan untuk presensi keluar. Harusnya presensi keluar tidak jauh berbeda dengan presensi masuk ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.